Bahkan di Pringsewu ada kejadian Kang Bansal, nggak tahu hadir nggak orangnya ya. Kang Bansal istrinya diambil, dia sudah sampaikan, ini istri saya jangan diambil. Nggak apa-apa kalau istri ente cerai nikah sama aneh, istri ente hamil, anak itu nanti cucu Nabi nantinya. Sampai akhirnya tergoda juga si istri itu, Pak. Si istri tergoda, larilah dia, Bapak Ibu. Si Kang Banser ini, Pak, saking stresnya berhadapan dengan realita, mau tak lawan ini cucu Nabi, mau tak bunuh nanti saya kualat. Curhatlah sama Kiai. Apa kata Pak Yai? Udah ikhlasin aja, namanya cucu Nabi, nggak usah dilawan. Kayak orang stres, Bapak Ibu. Kang Banser ini dihadapkan dengan realita, kalau memang benar dia cucu Nabi, kok kayak gitu kelakuannya. Maka kemudian setelah terungkap, ternyata mereka ini bukan cucu Nabi, baru kemudian, oh pantesan bini orang nih hajat, bini orang direbut juga. Ini masalah, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, preman berjubah. Jreng jreng, teng teng teng. Preman berjubah ini lebih bahaya karena dia ngereman pakai atas nama agama, kemana-mana pakai komis alias gamis, kemana-mana pakai imamah. Udah pakai gamis, pakai imamah, muka agak mirip-mirip Arab dikit, ngaku cucu Nabi. Ini preman berjubah. Datang ke pesantren-pesantren, malah Kiai Basori, Ahmad Basori, ente kaya gara-gara kakek aneh. Aneh mau ngadain haul, bapak aneh nih, tolong sumbangan haulnya kira-kira berapa cucu Nabi misalnya. Ya, uang yang merah 99 lembar. Banyak, Pak. Itu mah 10 juta kurang cepet. Datang ke pesantren-pesantren ngedawir, malak-malak, maksa, nggak pulang kalau nggak dikasih. Sampai ngapunten nyuwun ngapura hampuranya. Sampai di Lampung Tengah pesantren-pesantren masang CCTV bukan buat nyeker LSM sama wartawan abal-abal, bukan buat nyeker LSM, bukan buat nyeker maling. Masang CCTV bukan buat nyeker santri yang kabur dari pondok, bukan. Masang CCTV buat nyeker kalau ada kabib yang datang untuk minta-minta duit. Sampai segitunya. Ini apa namanya? Preman. Dan salahnya kita orang-orang Nusantara ini dimaki-maki mereka, dihina-hina mereka, kita menang baik, nggak berani ngelawan, takut kualat. Cucu Nabi cenah, karena cucu Nabi tadi itu, Bapak Ibu. Hanya kita diam. Ingat nggak apa di Banten ada kiai kita yang digamparin itu pakai sendal, malah nangis-nangis. Rasanya ini terjadi. Bahkan di Pringsewu ada kejadian Kang Bansal, nggak tahu hadir nggak orangnya ya. Kang Bansal istrinya diambil, dia sudah sampaikan, ini istri saya jangan diambil. Nggak apa-apa kalau istri ente cerai nikah sama aneh, istri ente hamil, anak itu nanti cucu Nabi nantinya. Sampai akhirnya tergoda juga si istri itu, Pak. Si istri tergoda. Yang lihat ganteng begitu soalnya kali ya, atau beda rasanya barangkali, tergoda, larilah dia, Bapak Ibu. Si Kang Banser ini, Pak, saking stresnya berhadapan dengan realita, mau tak lawan ini cucu Nabi, mau tak bunuh nanti saya kualat. Curhatlah sama Kiai. Apa kata Pak Yai? Udah ikhlasin aja, namanya cucu Nabi, nggak usah dilawan. Kayak orang stres, Bapak Ibu. Kang Banser ini dihadapkan dengan realita, kalau memang benar dia cucu Nabi, kok kayak gitu kelakuannya. Maka kemudian
setelah terungkap ternyata mereka ini bukan cucu Nabi, baru kemudian oh pantesan bini orang nih hajat, bini orang direbut juga. Ini masalah Bapak Ibu. Belum lagi mengatasnamakan cucu Nabi pakai udang-udang, pakai surban, pakai gamis, naik ke panggung marah-marah, maki-maki, nantang perang, ngajak berantem, ngangkat pedang, ngangkat celurit. Apa itu cucu Nabi? Kita sendiri kenal yang namanya sifat ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ini ada orang yang ngakunya ulama, pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, mandang umat bukan dengan pandangan kasih sayang, tapi maki-maki, ngancem-ngancem, ngajak perang, mau ngebunuh. Apa itu cucu Nabi? Para Nabi itu betul-betul penyayang kepada umatnya. Nah, dia ngaku cucu Nabi, kerjaannya mengintimidasi umat. Hampura Bapak Ibu, kiai saja Pak, kalau mandang umat ini dengan pandangan materi, ini kalau mengundang saya bisa rohnya harus sekian, nggak pantas disebut ulama. Berarti dia memandang umat dengan objek keuntungan. Banyak kiai-kiai kita Bapak Ibu, coba lihat kiai-kiai kita di Banten itu, yang paling terkenal saja misalnya Abu Yamuh tadi, itu dia mau Bapak Ibu begitu. Bahkan dikasih mobil oleh presiden nggak dipakai, nggak mau, takut ada subhatnya. Udah dikasih tahu ini uang halal, takut ada subhatnya. Makanya para kiai kita tetap istiqomah dengan cara lama. Coba lihat kiai-kiai di Jawa itu, orang kan mungkin kalau dari jauh melihat Lirboyo itu mondoknya mahal, padahal cuma 300.000 paling banyak per bulannya. Luar biasa Bapak Ibu. Karena mengapa? Ulama sesungguhnya tidak akan pernah melihat umat dari perspektif keuntungan, tapi dia punya beban amanah tanggung jawab untuk mencerdaskan umat. Nah, ini sudah ngaku pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, tapi mengeksploitasi umat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah." Hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu mangkana thawbuhu khairam min amali. Barang siapa yang bajunya lebih istimewa daripada kelakuannya, antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Berarti terminologi preman berjubah itu bukan istilah saya, Nabi yang disebutkan, yang menyebutkan antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya, jubahnya jubah kenabian, pakai imamah, pakai jubah, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya kelakuan preman. Seolah-olah mereka ingin mengatakan cintai saja Habib itu, walaupun Habib bukan keturunan Nabi. Perlakukan mereka sebagai ahlul bait Nabi, perlakukan mereka sebagai dzurriyyat Nabi, karena mereka mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, walaupun terbukti mereka bukan cucu Nabi. Ini sangat fatal sekali. Nah, kemudian yang berikutnya kita ingin buktikan beberapa hal terkait dengan perkara ini. Coba kita mengacu kepada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menolak kerusakan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada menggapai kemaslahatan. Artinya memang menghindari potensi kerusakan, potensi kebinasaan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan. Berarti berdasarkan kaidah ini kita bisa padankan dengan kalimat tadi. Kalimat yang benar adalah lebih baik salah membenci daripada salah mencintai. Itu kalimat yang benar. Sekali lagi, kalimat awal yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu jebakan dan itu membinasakan. Berdasarkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mestinya kalimatnya lebih baik Anda salah membenci daripada Anda salah mencintai. Loh, emang segitu fatalnya kah
Orang yang salah mencintai, fatal banget. Salah mencintai, coba. Yang kita cintai bini tetangga, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Jajal kalau nggak percaya. Fatal banget, masalah mencintai itu fatal banget. Bahkan betapa banyak orang sengsara seumur hidup gara-gara salah mencintai. Adik-adik remaja, gadis-gadis Indonesia, betapa banyak masa depan mereka hancur gara-gara mereka mencintai orang yang salah. Lebih baik Anda salah membenci daripada salah mencintai. Karena mengapa? Salah mencintai itu fatal sekali, kebinasaan pada akhirnya. Lebih baik salah membenci karena sebuah kesalahpahaman. Coba kalau kita nonton FTV, nonton sinetron lah katakanlah, rata-rata cinta itu bersemi karena diawali dari salah membenci. Awalnya kayak sumpah, kayak enek gitu kan. Kayak nggak suka misalnya. Ujung-ujungnya jadi cinta. Betapa banyak kisah cinta rakyat Nusantara ini diawali dari membenci terlebih dahulu. Ternyata ketika mereka berjodoh kemudian menikah dan bahagia, apa kata mereka ketika flashback dengan masa lalu? Dulu kita salah membenci. Dari salah membenci, salah sangka, salah paham tersebut, akhirnya kita abadi dalam saling mencintai. Kan keren sebetulnya. Betapa banyak sekali lagi keindahan itu dimulai dari salah membenci. Tapi betapa banyak kehancuran gara-gara salah mencintai. Oke, baik, kita gunakan padanan kata biar lebih paham lagi. Mengapa lebih baik salah membenci daripada salah mencintai? Selain karena kaidah tadi itu, kalau coba kita padankan dengan kata halal haram, berarti kalimatnya lebih baik kita tidak menyentuh sesuatu yang halal, tidak menjamah sesuatu yang halal, daripada kita melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya haram. Kita salah membenci, nggak apa-apa. Sampai-sampai sesuatu yang halal ini tadi terabaikan oleh kita, daripada kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu kaidah dari ulama fasih itu begitu. Kemudian hujah yang berikutnya yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini, mahabbah, cinta itu selaras dengan ibadah. Maka hukum asal ibadah persis dengan hukum asal mahabbah atau cinta. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari segala macam ibadah adalah haram. Ibadah itu terlarang. Atau dalam bahasa Imam Syafi'i, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Asal dari segala ibadah itu menunggu dalilnya. Nah, semua ulama sepakat hukum asal ibadah adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkan. Sampai ada dalil yang menegaskan. Nah, sama dengan cinta, hukum asal mencinta itu haram. Saya ulangi ya, hukum asal mencinta itu haram sampai muncul dalil yang membenarkan mengapa kita harus mencintai. Nah, sama dengan ibadah, hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan untuk ibadah tersebut. Nah, sama dengan cinta, kita mencintai habaib, itu hukum asalnya haram sampai muncul dalil dan hujah yang menyatakan habaib ini merupakan keturunan Nabi. Harus begitu dia. Jadi mencintai siapapun, yang kita cintai sebagaimana ahlul bait Nabi, yang kita cintai sebagaimana dzurriyyat Nabi, hukum asalnya terlarang. At-tawaqquf, menunggu dalil, menunggu hujah. Nggak boleh sembarang cinta. Seperti yang diusulkan teman-temannya, udahlah, Habib itu cinta-cintain aja. Walaupun tes DNA-nya G misalnya, walaupun nggak punya catatan kitab nasab, apa sih ruginya mencintai? Nanti dulu bro. Karena tuntutan mencintai ini tak sekedar cinta. Kami umat Nabi ini disuruh mencintai mereka selayaknya kami mencintai ahlul bait Nabi, selayaknya kami memperlakukan dzurriyyat Nabi. Maka kalau dituntut sedemikian rupa, maka mahabbah ini sama dengan ibadah. Maka kita akan terkena hukum ibadah itu kan begini, baru sah ketika memang ibadah tersebut memenuhi syarat. Sama, kita ini diwajibkan mencintai ahlul bait, diwajibkan mencintai dzurriyyat Nabi.
Nah, yang kita cintai ini harus terbukti dulu, benarkah dia ahlul bait Nabi? Benarkah dia dzurriyyat Nabi? Nggak boleh yang palsu. Makanya hari ini saya tegaskan, mahabbah, mencintai ahlul bait itu hukum asalnya menjadi haram sebagaimana ibadah sebelum datang dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah dzurriyyat Nabi. Nah, sekarang ketemukan jawabannya. Mengapa kita tidak boleh sembarangan mencintai habaib-habaib itu? Karena terminologi habaib ini jamak dari habib, itu kan tidak merujuk kepada orang yang sudah diisbat sebagai anak cucu Nabi. Bukan orang yang kemudian sudah mendapatkan isbat secara sah berdasarkan hujah dan dalil sebagai dzurriyyat Nabi, kan bukan. Tetapi habaib itu sudah dilembagakan, diinstitusikan seolah-olah sebagai ahlul bait Nabi. Dan kita semua punya kewajiban mencintai mereka. Saya ingin tegaskan, kalau memang begitu ketentuannya, maka haram mencintai habaib sebelum mereka menunjukkan bukti bahwasanya mereka benar-benar ahlul bait Nabi, benar-benar dzurriyyat Nabi. Saya yakin semua ulama Nusantara sepakat bahwasanya mahabbah dengan ibadah itu hukum asalnya terlarang sampai memang mahabbah dan ibadah itu menemukan dalilnya, menemukan hujahnya. Artinya yang dicintai dan yang diibadahin pun benar. Saya ambil contoh. Kalau salah mencintai itu dibenarkan, maka salah mengibadahi juga dibenarkan. Misal contoh, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Berarti lebih baik salah mengibadahi. Lah, kalau yang kita ibadahi batu, musyrik dong. Kalau yang kita ibadahi itu iblis, kalau yang kita ibadahi itu setan, ya musyrik kita. Enggak boleh. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai memang dalilnya terang, hujahnya juga terang. Sama. Enggak boleh kemudian kita mengumbar cinta kepada siapapun yang hanya mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Nah, apalagi kita ini dihadapkan dengan fakta perilaku institusi habaib di Indonesia ini yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, ternyata kelakuan mereka jauh panggang daripada api, dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu terbukanya, begitu zohirnya, begitu terangnya mereka ngaku-ngaku anak cucu Nabi, nunjuk-nunjuk ke dirinya sebagai anak cucu Nabi, tapi perilaku mereka sama sekali tidak meneladani Nabi. Makanya ada yang sampai berkata begini, al-habibu mahjubun bil habaib. Habib itu tertutupi kemuliaannya gara-gara kelakuan habaib. Habib yang pertama itu kembalinya kepada Rasulullah. Karena bagi kita Habib itu ya Rasulullah sebetulnya. Habibana, Habibullah itu adalah Rasulullah itu sendiri sebetulnya. Nah, al-habibu, kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaannya, citranya mahjubun, tertutupi, termanipulasi, terhijabi oleh kelakuan al-habaib, orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu. Cobalah kita lihat, ngantem bini orang lah, pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, arogan, membanggakan kasta mereka, membanggakan nasab mereka, ingin didorok-endorokaken rumangsa jadi majikan. Nah, kelakuan-kelakuan begini mahjub, menutupi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qadarullah, atas kehendak Allah, mau tidak mau mereka harus rungkat. Karena mengapa secara zat, kalau memang mereka membawa darah Nabi, nggak mungkin kelakuannya kayak gitu. Mengapa kelakuan mereka itu jauh panggang daripada api dengan akhlak Nabi? Allah ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, mereka memang bukan anak keturunan Nabi. Sederhana kan kita berpikirnya. Kemudian yang berikutnya memang, apa sih hukumnya ngaku-ngaku? Parah banget itu. Dosa buat kaum muslimin, jangan mau lagi didoktrin mencintai orang-orang yang ngaku anak cucu Nabi ini. Karena mengapa? Dosa besar loh. Nanti kita kecipratan dosanya. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Barang siapa yang ngaku-ngakuin seseorang adalah bapaknya padahal bukan, maka kafir dia. Berarti kalau kita mendukung mereka, kita mendukung kekafiran dong. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini lebih terang lagi tuh.
terkait dengan nasab jauh, ngaku dari klan ini, dari keluarga ini, dari zuriat ini, dari kelompok nasab ini, dari keluarga ini, padahal bukan. Ya udah, ngapling tuh tempat tinggal di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Nah ini kalau kita dukung, kita benarkan dengan taklid buta, udahlah yang penting cinta saja, berarti kita mendukung kebatilan. Bahkan saya hari ini berani menegaskan, orang-orang yang mendukung klan Baal, yang telah ngaku cucu Nabi padahal nggak punya bukti, mereka sebenarnya telah menodai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kita dihadapkan dengan penistaan agama yang sesungguhnya, yakni orang yang ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Rasulullah padahal dia nggak punya dalil, nggak punya kitab zaman yang menunjukkan, tambah lagi hasil DNA-nya G. Jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan itu kalau G itu. Berarti sebetulnya orang-orang yang terus melakukan ini dan para pembelanya, saya anggap adalah orang yang telah menista ajaran Islam, dua, menista kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pantas kalau sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala sampai berfatwa, ketika ada orang yang membangun intisab, menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaku-ngaku keluarga Nabi, ngaku-ngaku dzurriat Nabi, padahal dia nggak punya hujah, padahal dia nggak punya dalil, maka dia dihukum satu, dipukul dengan keras. Yang kedua, diviralkan, disiarkan, kabarkan kemana-mana kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal bukan. Jadi memang hari ini ketika kita memviralkan klan Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Nabi padahal bukan, itu memang sudah perintah ulama. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi dan ternyata dia tidak bisa menunjukkan bukti itu, maka kita punya kewajiban mensiarkan, memviralkan. Tujuannya apa? Agar terjaganya syariat sebetulnya. Ini bukan aib, bukan. Ini sebuah kewajiban mensiarkan, mengumumkan, agar terjaganya syariat. Karena Imam Mahdi itu nanti dari Ahlul Bait Nabi, termasuk nanti penobatan imam besar dan lain sebagainya. Ini kan selalu dikaitkan dengan Ahlul Bait Nabi atau dzurriat Nabi. Demi terjaganya syariat, demi kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus disiarkan, kata Imam Malik. Kemudian yang ketiga, dipenjarakan. Maka saya mengusulkan ke depannya, diskusi nasab ini akan terus bergulir sampai kepada suatu titik, siapapun yang mengaku sebagai anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal dia nggak punya bukti, bisa dipenjara, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua paham. Yakin saudaraku, apa yang kita lakukan ini demi menjaga ajaran Islam, menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada saudara-saudara kami di Ba'alwi, segeralah berubah, jangan lagi mengaku sebagai anak cucu Nabi. Entah apa salahnya kalau antum sama kami sama sebagai umat Nabi, kan gak ada ruginya juga. Tapi betapa menyakiti Rasulullah SAW ketika anda terus-terusan menggembar-gemborkan kalau antum semua sebagai anak keturunan Nabi. Itu sangat menyakiti Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.